Ya, salam sehat ya. Di edisi Kopi Pahit di Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-78, Jumat 18 Agustus 2023. Ya, jadi seperti biasa ya, kita mendasarkan ke volume. Jadi saham-saham yang masuk biasanya atau mungkin 80% adalah saham-saham lapis 3 dan 4. Mungkin kejadian khusus ya, di lapis 2 dan 1. Semakin kecil lapisnya, lapis 1, semakin jarang muncul saham tersebut ya. Karena ya tadi ingat volume ya. Seperti di BCA, volume naik 2 kali lipat udah 1T. 1 triliun ya. Beda di saham lapis 4. Naik valuasi naik 500 miliar bisa 10 kali lipat dari valuasi sebelumnya atau valuasi hari-hari sebelumnya. Ya, langsung aja. Emiten cuan yang di-add di MSCI ya, small cap, membuat kejutan naik tinggi ya. Bahkan di hari Rabu ya, kena suspend ya, 1, dan hari berikutnya kena kartu merah yang kedua. Nah, jadi suspend 2. Itu cuan karena naiknya cukup tinggi selama masuk MSCI. Minggu depan ya, ada rebalancing FTSE yang akan berlangsung kira-kira 1 bulan sampai hari Senin 18 September 2023, yaitu hari eksekusi ya. Kita tunggu bersama apakah ada kejutan apa yang akan terjadi di emiten yang di-add di FTSE ya. Videonya bisa dilihat di video sebelumnya. Berdasarkan data hari Jumat, sektor energi masih mendominasi kenaikan saham berdasarkan volume ya. Di mana subsektor yang berkaitan dengan batubara jadi masih coal ya, dan kapal ya, jadi batubara tapi berkaitan dengan kapal juga yang ngangkut batubara misalnya, atau oil atau gas misalnya, masih mendominasi dibanding dengan subsektor oil dan gas ya. Di sektor yang related dengan energi, khususnya coal, baik alat angkutnya, kapal di sini ya, karena coal biasanya kapal, maupun emitennya, maupun yang holding di bidang batubara, itu naik selama kurang lebih 3 minggu. Jadi lebih dari selama 3 minggu ini memang sektor energi mendominasi lantai bursa saham Indonesia. Kemudian sektor IDX cyclical, terutama subsektor bisnis tekstil dan yang berkaitan dengan transportasi, ini auto part ya, maupun produksi mungkin apa ya, motor apa ya, masih mewakili sektor ini. Sektor yang saya sebut pendatang baru minggu kemarin di Kopi Pahit, yaitu sektor infrastruktur, di mana subsektor energi baru terbarukan EBT sepertinya tidak dapat naik banyak, tepatnya jalan di tempat, jadi naik sehari terus kemudian koreksi ya. Atau dalam 1 minggu itu ya naik dikit, ada yang turun dikit ya, tapi secara chart masih uptrend ya, tidak dapat banyak ya. Jadi jalan di tempat seperti PGEO ini
emiten yang masuk FTSE ya di small cap, kemudian Oasa, Arco, dan Power ya, yang sektor non EBT. Ya, apakah wait and see, maksudnya menunggu momen, atau ya baru kan kita nggak bisa lihat, apalagi swing ya, tidak bisa kita lihat dari dalam waktu 1 minggu atau 4 hari perdagangan misalnya ya. Karena bisa setengah bulan, bisa sebulan ya. Itu depend of condition. Kemudian sektor non cyclical ya, menempatkan 4 emiten ya sini mewakili sektor ini dengan kenaikan diwakili oleh PANI yang mencatatkan ATH all time high. Dari keempat sektor yang sudah dibahas di atas, masih ada 7 sektor yang lain seperti basic, properti, tekno, trans, finance, industri, dan yang terakhir adalah health ya, yang masing-masing ya mewakilkan emitennya ya 1 atau 2 ya. Karena memang di sektor tertentu pasti ada yang naik, walaupun 1 emiten atau 2 emiten. Jarang terjadi tidak ada emiten di sektornya yang tidak naik sama sekali dalam 1 hari. Kemudian ya kita masuk ke sektor energi ya, yang saya katakan di atas adalah mendominasi lantai bursa saham kita dalam 3 minggu terakhir, di mana kenaikan di hari Jumat kemarin saham seger ya, naik 12,92% ya, seger ya. Kemudian kenaikan yang mendekati 100% dalam 4 bulan. Soci adalah pendatang baru di sektor ini dalam hal soal kenaikan ya. Jadi Soci baru naik ya. Akankah akan berlanjut, akankah bigger, atau mau koreksi, atau akan membentuk pola flag, penan ya, atau mau membentuk base 1 atau base 2 ya. Itu ya tergantung nantinya ya. Saham lainnya seperti Sani 8,43% naik, ARI 9,71%, ADMR 6,31%. Cuan kena suspend 2 ya. BSSR 1,56%, TB dan Pegas melengkapi dominasi sektor energi, tapi dengan kenaikan yang terbatas untuk TB dan Pegas. Setelah sektor energi, ya, sektor cyclical ya, mengalami kenaikan, yaitu emiten yang berkaitan dengan auto part, yang maksudnya berkaitan dengan kendaraan ya, mobil maupun motor ya. Karena ada wakil 2 emiten terkait, yaitu auto yang naik terbatas di hari Jumat yaitu 0,63%, termasuk masuk di masuk di MSCI ya. Sedangkan TARS ya, 5,2%. Subsektor yang berkaitan dengan key bisnis tekstil seperti TRIS dan RTX naik cukup signifikan. TRIS 7,97% dan RTX 15,92%. Dilengkapi dengan key bisnis ya, kenaikan sektor cyclical dilengkapi dengan key bisnis atau emiten yang bergerak di bisnis kunci media, yaitu IPTV yang naik 3,7%. Terus sektor non cyclical ya, ini berkaitan dengan food and beverage subsektor, makanan dan minuman. Mendominasi kenaikan sektor ini yaitu emiten seperti PANI, UJIT dan TGRU ya,
yang kenaikan masing-masing sebesar 5,48%. Ya, salah ini ya. Ya, 5,48% untuk PANI dan 2,05% untuk UCIT, sedangkan TGRU di 1,9%. Oh, ini ada itik ini ya, maaf karena buru-buru ya. Itik di sini nih kenaikan minggu lalu ya. Kemudian yang lain mengalami kenaikan yaitu CPUT 0,3% dan CRAB 0,85%. Ya. Kemudian sektor infrastruktur dan properti, kenaikan sektor ini didorong dengan kenaikan emiten di subsektor ke bisnis konstruksi dan telekomunikasi. Ya, jadi yaitu Excel, ini sektor komunikasi, yang maksudnya subsektor komunikasi berhubungan dengan menara atau ya apa ya, semacam kayak Telkom, Indosat atau ISAT, ya. Friend, ya, itu yang berkaitan dengan menara-menara itu BTS. Naik, Excel naik 2,9%. ACST, ini infrastruktur konstruksi, naik 1,27%, dan Cekon, ini BUMD, ya, naik 2,18%. Jadi Cekon ini termasuk konstruksi. Ya. Sedangkan untuk properti, JBPE naik 7,03%, BBSS naik 2,74%. Ya. Jadi maaf ya, ada banyak kesalahan di sini, mungkin buru-buru karena besok harus ya keluar, jadi harus selesai hari ini. Ya, itu UCIT. Nah, sektor yang lain, jadi selain 5 sektor di atas, yaitu sektor basic, finance, tekno, LT, industri, dan transportasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 tambah 5 sektor di atas, 11. Memang di bursa dibagi menjadi 11 sektor. Yang mewarnai hari Jumat kemarin pergerakan bursa saham, yaitu BGRP 6,73%, dalam 10 hari kerja naik tajam secara akumulasi. Ya. EKAT naik 3,08%, dan CMNT naik 2,73%, yaitu di sektor basic. Ya, ini GGRP ini juga naik tajam ya. Sektor keuangan diwakili oleh Nobu, yaitu naik 0,49%, walaupun volumenya naik tajam ini, tapi harganya nggak naik sesuai dengan kenaikan volume. Kemudian AHAP, ya ini juga naik lumayan dalam waktu 2 minggu, yaitu naik 2,41%. Ya. Diva untuk sektor ini teknologi, tekno, ya, naik 17,57%, dan VCR naik 1,49%. Kijen, sektor transportasi, naik 12,75%. Dan sektor yang terakhir, yaitu sektor healthy, naik MTMH, ya, naik berapa persen MTMH? Coba saya lihat sebelahnya, naik 2,18%. Begitulah peta kekuatan bursa saham ditunjuk dari sektornya masing-masing. Dan kelihatan kenaikan berdasarkan volume, ya. Ternyata momentum di sektor energi belum terbendung, ya, naik
dalam 14 hari kerja ya, kurang lebih 3 pekan ya. Disclaimer on ya, ini kemungkinan ada salah ya, ini juga salah, ini maaf ya. Ya, Anda bisa cocokkan dengan chart atau data yang Anda miliki ya. Disclaimer on, salam kopi pahit ya. Coba kita lihat secara chart ya, chart. Kita ke ya sektor energi, di mana sektor energi. Nah, kita lihat Soci ya, Sani, Ari, seger, mantap-mantap ya naiknya. ADMR ya, naiknya di atas 5% ya. Coba kita lihat seger. Catnya mana catnya? Oh ya, ini. Ya, kita gedein biar mantap. Ini kok nggak ada apa? Oh, udah. Ini nggak ada stokastiknya ya. Coba saya tambahin stokastik RSE. Nah, kita kecilkan catnya yang gede ya. Indikatornya ya cukup secukupnya lah. Ya. Soci. Sebentar. Lama juga ya. Nah, ini ini Soci ya. Gap seperti ini biasanya ada news ya. Katanya sih LK-nya bagus ya. Nah, di sini stokastik ya. Ini leading ini. Aduh, berisik ya. Maklum ya, di kampung tapi di pinggir jalan. Leading ya. Indikator leading udah golden cross. Terus di MACD juga golden cross. Ya, jadi golden cross semua. Ya. Ini juga golden cross, di mana MA20 memotong MA5. Bagus lah ya intinya ini, karena semua MA ngumpul di sini. Jadi harga hari Rebo ya, itu ya berdekatan dengan harga posisi MA5 sampai MA200. Dan pada hari Jumat meledak karena ada news membuat gap, panic buying. Dan seolah-olah harga, bukan seolah-olah ya, dan harga all above MA, di atas semua MA. Nah, kita besok lihat hari Senin. Kalau feeling ya, sekali lagi feeling itu sih mau naik, feeling. Ini kenaikannya Soci 14,92%. Ya. Ini saham mature atau saham udah tua umurnya ya ini. Kemudian kita ke Sani. Sani ini saham relatif muda, ya, baru IPO kalau nggak salah. Iya, bener, baru IPO ya. Belum ada ini
Ya, 2000 ya belum ada setahun lah ya. Oh ya, ini MA 100 aja. MA 200 nggak ada ini. Ya, MA 200 nggak ada. Jadi ya belum ada 200 hari usianya. Nah, di sini cat bagus, Sunny, di mana volume besar, ya. Terus ini garis MA-nya rapi, MA yang lebih kecil di atas MA yang lebih besar. Jadi secara cat is oke, untuk swing juga oke ya. Sektornya lagi oke juga. Harganya udah naik, lumayan tinggi, tapi bisa tinggi lagi ya. Ya, Sunny bagus. Sunny naik 8,43%. Walaupun naik tinggi, di mana ya Sunny sempat arah ya, ini kalian Sunny ini sempat arah, tapi sempat juga low-nya sempat minus juga, betul sempat minus. Ya, ditutup di 8,4%. ARI, wah ini saham legendaris juga, maksudnya saham yang udah tua juga umurnya. Iya, naiknya cukup spektakuler dalam waktu 4 hari. Berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari ya. Naik tinggi ya. Padahal saya udah sounding di sini, tapi nggak beli. Ya duit nggak ada juga ya. Ya. ARI naik cukup lumayan ya. Ya. Nah, bagus lah pokoknya naik tinggi tapi. Seger juga naik tinggi. Kayaknya udah ratusan persen dalam 4 bulan. Terus ADMR lah, kita ADMR ya, ini anak usaha dari pokoknya Adro Group atau Thohir ya, Boy Thohir Group ya, termasuk kakaknya Erick Thohir ya. Nah ini Adro memang cakep catnya ya, catnya cakep Adro, dimana ya ini rapi ya, garis MA-nya mudah-mudahan atau target berikutnya di MA 100, MA 200, garis putih adalah MA 200. Nah itu sektor koal yang related dengan koal ya. Sebetulnya pegas juga ada, pegas tapi naiknya nggak tinggi. TB juga ada ya. Sektor kemudian sektor cyclical, kita lihat chartnya sektor cyclical ya, entah kenapa ya, kebetulan atau gimana, sektor cyclical yang bisnisnya related dengan tekstil itu naiknya suka tinggi, seperti Tris ya, DRTX, kemarin Ricky, apalagi ya, naiknya tinggi-tinggi ya. Ini Tris naik 7% ya. Coba kita lihat chart Tris sebelumnya naik berapa persen. Sebentar, 1, 2, 3, lihat juga ya, maklum komputer Core i3 gen berapa nih, ini Tris lah kok Tris, coba Bel ya, Bel Trisula, apa kaitan dengan Bel tuh, kaitan dengan Trisula ya, coba Tris
Trisula, oh ini ternyata Bell sama apa sama ini ya, Bell, ya, Heli dan Tris apa satu grup ya. Ya, tapi ya nantilah lihat ya. Jadi pada yang melihat video ini, kalau memang ini satu grup ya, tolong dikasih tahu di komentar, kolom komentar ya, karena benar-benar saya tidak tahu dan memang ya perlu waktu untuk mencari satu persatu, terlalu lama ya, karena dasar saya volume, jadi ya news nomor sekian ya. Pertama tetap saya ngejar volume. Terus ya, nah ini naiknya lumayan kan ya. Nah ini sektor tekstil yang naiknya kadang-kadang liar ya, cocok untuk ya, trading atau apa pilihan saham yang cocok ya, dengan kenaikan yang tinggi sekali kita buy, dan tentunya risiko juga tinggi. Ingat, sesuatu yang ARA, suka ARA ya otomatis suka ARB, itu udah pasti. Apalagi kalau ARB cuma 7% ya. Kemudian masih di tekstil juga telah Tris, yaitu ERTX. Nah, ERTX ya, ini juga pernah naik tinggi 1 bulan yang lalu lah ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini ya, aku juga ya, nah ini juga naik tinggi ya. Jadi punya kebiasaan naik tinggi untuk saham-saham tekstil ya. Padahal ya newsnya news PHK ya, persaingan ada impor barang baju bekas ya, dan guyuran dari impor dari China, tapi sahamnya kok kebalik, naiknya suka tinggi. Nah kemudian sektor yang berhubungan dengan kendaraan atau part atau ya motor ya, yaitu auto dan cars ya. Saya lihat yang cars ya, cars. Nah ini chartnya pas di betul-betul di resist ya. Jadi harga apa yang tadi cars itu di resist. Mudah-mudahan bisa tembus. Yang agak ragu di sini adalah saham ini kepemilikan publiknya gede ya. Sekitar berapa persen ya, bentar kalau ada datanya. Nah 62%, 60 bentar. Free cars. Nah di sini 72% saham publiknya ya, tapi bonus ya, siapa tahu dibeli sama tetangganya, dibeli sama karyawannya atau leleknya, omnya, pak D-nya ya, kita nggak tahu. Yang jelas chartnya pas di resist. IPTV itu baru mau bangkit dari 50 ya, baru mau bangkit dari 50. Apakah sanggup bangkit ya, ini ya, ini saham Haritanu ya, IPTV punya Haritanu ya. Kemudian auto koreksi ya beberapa seminggu ini.
Ya, auto udah naiknya emang udah sangat tinggi. Perlu kesabaran ya kalau seorang investor ya. Gila. Naik sangat tinggi tapi belum all time high. Ya, saya kira itu auto. Kemudian ya. Nah, untuk sektor yang lain, sektor non-cycle ya Anda bisa lihat sendiri ya. Kemudian infra juga demikian ya. Nggak ada yang mengejutkan, maksudnya harganya ya naiknya ya wajar-wajar aja, walaupun naiknya maksudnya naik ya masih hijau di tengah memang indeks yang merah ya. Saya kira itu ya, Anda bisa lihat chartnya secara mandiri ya. Salam sehat.